Selamat siang semuanya, selamat pagi semuanya, selamat sore semuanya, dan selamat malam semuanya. Senang sekali kita bertemu teman-teman semua di pertemuan minggu pertama semester genap ini. Aku ya Sadara Dinanti, tutor kamu di PKBM Go Digital. Hari ini kita akan menyelami topik yang sangat menarik dalam pelajaran IPA kelas 9 ini, yaitu rahasia magnet bumi dan navigasi alam. Kita akan cari tahu bagaimana alam semesta punya GPS rahasianya sendiri. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian satu yaitu misteri navigasi alam. Teman-teman, coba bayangkan diri kalian berada di tengah samudera yang luas atau di atas awan tanpa ponsel, tanpa sinyal dan tanpa kompas di tangan. Pasti sangat sulit kan untuk kalian menentukan arah, bukan? Namun, fenomena luar biasa ini bisa terjadi di alam liar. Penyu, burung migran, bahkan ikan salmon mampu melakukan perjalanan hingga ribuan kilometer melintasi benua dan samudra tanpa tersesat sedikit pun. Mereka seolah-olah memiliki indera keenam atau peta digital yang tertanam di dalam tubuh mereka. Teman-teman, coba perhatikan gambar penyu dan burung di slide ini. Tahu nggak kalian? Penyu laut bisa berenang ribuan mil melintasi samudra yang luasnya luar biasa. Tapi anehnya mereka tidak pernah tersesat loh dan selalu bisa kembali ke pantai tempat mereka lahir untuk bertelur. Bagaimana caranya? Ternyata mereka memiliki kompas internal yang sangat canggih di dalam tubuh mereka. Fenomena ini di dalam sains disebut magneterosepsi. Magneterosepsi adalah kemampuan makhluk hidup untuk merasakan medan magnet bumi guna menentukan arah dan lokasi. Mereka bisa merasakan tarikan magnet bumi untuk menentukan arah mana utara, arah mana selatan, arah mana barat, dan arah mana timur. Jadi, walaupun di tengah laut tidak ada rambu jalan atau Google Maps, medan magnet bumilah yang menjadi pemandu setia mereka agar selalu sampai ke tujuan dengan selamat. Setelah kita melihat kehebatan navigasi hewan, mungkin muncul pertanyaan, sebenarnya kekuatan apa yang mereka rasakan itu? Jawabannya adalah gaya magnet. Nah, mari kita bedah dari dua sudut pandang. Yang pertama, dari definisi fisika. Sederhananya, gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh benda-benda yang memiliki sifat kemagnetan. Tapi ingat, tidak semua benda bisa ditarik magnet. Hanya benda dengan sifat ferromagnetik saja, seperti besi, baja, atau kobalt, yang bisa merespon gaya dengan kuat. Yang kedua yaitu interaksi non-kontak. Ini adalah bagian yang paling unik. Magnet tidak perlu menyentuh benda lain untuk memberikan pengaruh. Selama benda tersebut berada di dalam medan magnet, gaya itu akan tetap bekerja. Inilah yang disebut interaksi non-kontak. Sama seperti hewan-hewan tadi, mereka tidak menyentuh inti bumi, tetapi mereka merasakan tarikan tak terlihat dari medan magnet bumi yang membimbing mereka ke perjalanan pulang. Setelah kita memahami apa itu gaya magnet, sekarang kita perhatikan lebih dekat identitas dari magnet itu sendiri melalui sifat kutub magnet. Ada 4 poin utama yang perlu kita ingat. Yang pertama yaitu selalu ada dua kutub, utara dan selatan. Dan yang kedua yaitu tolak-menolak. Jika kita mencoba mendekatkan dua kutub yang sama, misalnya kutub utara dengan kutub utara atau kutub selatan dengan kutub selatan, maka kedua magnet tersebut akan saling menolak. Mereka seperti memiliki benteng yang tidak membiarkan satu sama lain bersentuhan. Yang ketiga, yaitu terjadi sebaliknya. Jika kutub yang berbeda didekatkan, utara bertemu selatan, maka mereka akan langsung tarik-menarik dengan kuat. Dan terakhir yaitu kutub itu tidak dapat terpisahkan. Ini adalah bagian yang paling ajaib. Jika sebuah magnet dipotong menjadi dua, kita tidak akan mendapatkan satu potongan utara dan satu potongan selatan. Justru setiap potongan baru tersebut akan otomatis membentuk kutub utara dan kutub selatan yang baru lagi. Magnet tidak bisa dipisahkan dari pasangannya. Teman-teman, kita tahu bahwa magnet itu ada, tapi masalahnya mata telanjang kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Lalu, bagaimana cara kita membuktikan keberadaannya?
Salah satu caranya adalah menggunakan serbuk besi. Jika kita menaburkan serbuk besi di sekitar magnet, serbuk tersebut akan membentuk pola garis-garis lengkung yang rapi. Garis-garis inilah yang menunjukkan arah kekuatan magnet yang bergerak dari kutub utara menuju kutub selatan. Setelah kita memahami teori dan melihat visualisasi medan magnet, sekarang mari kita berkenalan dengan pelakunya. Magnet itu hadir dalam berbagai bentuk dan setiap bentuk memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Mari kita lihat 3 jenis yang paling umum. Yang pertama yaitu magnet batang. Nah, ini adalah jenis magnet yang paling sering kita gunakan di sekolah. Dan yang kedua yaitu magnet U atau ladang. Bentuknya unik seperti ketapal kuda. Kenapa dibuat melengkung? Tujuannya agar kedua kutub magnet berada di sisi yang sama sehingga daya tariknya menjadi jauh lebih kuat dibandingkan magnet batang biasa. Dan yang terakhir yaitu magnet jarum. Bentuknya sangat tipis dan runcing. Inilah komponen utama yang ada di dalam kompas navigasi. Dengan mengenal bentuk-bentuk ini, teman-teman akan lebih mudah memahami bagaimana magnet bisa diaplikasikan dalam berbagai teknologi. Nah, teman-teman, setelah kita memvisualisasi medan magnet melalui serbuk besi, sekarang mari kita lihat gambar yang lebih besar mengapa kompas selalu menunjuk ke arah utara. Jawabannya ada di bagian 2, bumi sebagai magnet raksasa. Nah, setelah kita tahu bahwa bumi adalah magnet raksasa, ada satu fakta yang unik yang perlu kalian pahami. Ternyata kutub magnet bumi kita tidak tepat berada di kutub geografis yang biasa kita lihat di peta. Hal ini menciptakan dua fenomena penting. Yang pertama adalah sudut deklinasi. Sudut ini adalah penyimpangan antara arah utara yang ditunjukkan jarum magnet kompas dengan arah utara geografis bumi yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, yaitu sudut inklinasi. Pernah nggak kalian memperhatikan jarum kompas tidak hanya bergerak ke kiri dan ke kanan, tapi juga sedikit miring ke atas atau ke bawah? Itulah sudut inklinasi, sudut kemiringan jarum magnet terhadap garis horizontal atau cakrawala. Wah, teman-teman, gak kerasa ya, kita udah berada di penghujung materi pertemuan pertama kita. Mari kita ingat kembali 4 poin kunci yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu magnetisme alam. Nah, kita telah melihat bagaimana keajaiban alam bekerja melalui hewan seperti penyu dan burung yang memiliki reseptor magnetik untuk navigasi migrasi mereka. Yang kedua yaitu medan magnet. Kita sudah membuktikan bahwa ruang di sekitar magnet bukanlah ruang kosong, melainkan area yang dipengaruhi oleh medan magnet yang bisa kita visualisasikan. Yang ketiga yaitu interaksi kutub. Ingat, hukum dasarnya kutub yang sejenis akan saling tolak-menolak, sementara kutub yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Dan yang terakhir, bumi raksasa. Nah, kita menyadari bahwa bumi kita tercinta ini sebenarnya adalah sebuah magnet batang raksasa dengan kutub magnet yang sedikit berbeda dari kutub geografisnya. Semoga materi hari ini membuka wawasan baru bagi teman-teman semua bahwa sains ada di mana-mana, dari samudera yang jauh sekali hingga di bawah kaki kita sendiri. Teman-teman, materi hari ini membuktikan bahwa alam semesta kita ini punya cara kerja yang sangat cerdas, bahkan sebelum manusia menemukan teknologi GPS. Jangan ragu untuk bertanya sekarang. Ingat, tidak ada pertanyaan yang terlalu sederhana untuk kita diskusikan bersama. Mari kita jadikan rasa ingin tahu sebagai kompas kita belajar hari ini. Silakan login di LMS PKBM Go Digital untuk mencoba kuis interaktif dan mendalami materi magnet yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan dengan topik yang tidak kalah seru. Tetap update, tetap go digital.